Pertandingan final Community Shield tahun ini mempertemukan antara Manchester City menghadapi Manchester United. Dalam pertandingan yang mempertemukan antara juara Premier League dan FA Cup musim lalu, babak adu penalti menjadi solusi untuk menentukan siapa yang menjadi juara. Walaupun fans City sempat dibuat putus asa karena gagalnya penalti Bernardo Silva, gol Manuel Akanji yang merupakan eksekutor ke-8 City berhasil membawa pulang trofi Community Shield bagi skuad asuhan Pep Guardiola. Yuk, simak ulasan bagaimana pertandingan Community Shield antara Man City menghadapi Man United yang berakhir dengan kemenangan bagi The Citizen dalam video ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Dalam pertandingan Community Shield yang mempertemukan dua Manchester ini, Opta Analis mengunggulkan Manchester City untuk keluar sebagai juara dengan peluang sebesar 61,3%, berbanding peluang sebesar 19,8% untuk Manchester United. Opta Analis juga memprediksi bahwa pertandingan Community Shield ini bisa berlanjut hingga babak adu penalti dengan peluang sebesar 18,9%. Sebagaimana diketahui, pertandingan Community Shield ini tidak mengenal babak tambahan waktu, sehingga jika pertandingan berakhir dengan hasil imbang dalam waktu normal, wasit akan melanjutkan pertandingan ke babak adu penalti. Walaupun The Citizen jauh lebih diunggulkan, tentu kita masih ingat bagaimana Manchester United berhasil meraih kemenangan dalam final FA Cup musim lalu yang juga mempertemukan antara dua Manchester ini. Dalam pertandingan final FA Cup itu, Manchester City juga sangat diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. Bahkan saat itu, Opta Analis memprediksi bahwa Setan Merah hanya mempunyai peluang sebesar 14,4% untuk memenangkan pertandingan. Dengan prediksi yang sangat mengunggulkan timnya, Pep Guardiola memutuskan untuk menurunkan 4 pemain mudanya sebagai starter dalam pertandingan ini. Mereka adalah Rico Lewis di posisi bek kanan, James McAtee dan Nico O'Reilly di posisi gelandang serang, serta Oscar Bob sebagai penyerang sayap kanan. Berbeda dengan Pep Guardiola, Erik ten Hag hanya menurunkan satu pemain mudanya yakni Amad Diallo di posisi penyerang sayap kanan. Pelatih asal Belanda itu juga memutuskan untuk menunda debut Joshua Zirkzee. Di tengah cedera yang dialami oleh Rasmus Højlund dalam pertandingan pramusim, Erik ten Hag lebih memilih untuk memainkan Bruno Fernandes sebagai false nine daripada Joshua Zirkzee. Walaupun menurunkan 4 pemain cadangannya, Manchester City tetap sanggup mendominasi pertandingan. Di babak pertama, The Citizen unggul dalam berbagai aspek serangan dari Manchester United seperti penguasaan bola, total shoot, tendangan sudut, hingga umpan akurat. Sedangkan Setan Merah hanya lebih unggul dalam aspek-aspek pertahanan seperti tackle, intercept, dan clearance. Namun demikian, kedua tim sama-sama tidak bisa menjebol gawang satu sama lain di paruh pertama pertandingan, sehingga skor kacamata bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Erik ten Hag melakukan 4 pergantian pemain sekaligus di menit ke-58 dan 59. Pelatih asal Belanda itu memutuskan untuk menarik keluar Amad Diallo, Mason Mount, Harry Maguire, dan Kobbie Mainoo. Sebagai penggantinya, ten Hag memasukkan Scott McTominay, Facundo Pellistri, Toby Collier, dan Alejandro Garnacho. Dari pergantian pemain ini, terlihat bahwa Erik ten Hag akan memainkan pola serangan melalui serangan balik cepat. Sedangkan Pep Guardiola baru melakukan pergantian pemain di menit ke-63. Pelatih asal Spanyol itu menarik keluar Jeremy Doku dan Nico O'Reilly untuk memasukkan Matheus Nunes dan Savinho. Khusus Savinho, pertandingan Community Shield ini menjadi debut baginya yang baru didatangkan oleh Manchester City di bursa transfer musim panas ini. Keputusan Erik ten Hag untuk memasukkan Alejandro Garnacho terbukti tepat. Masuknya pemain asal Argentina itu berhasil membawa warna baru bagi serangan Manchester United. Selain itu, etos kerja tinggi yang dimiliki oleh Garnacho juga membuatnya berulang kali membantu lini pertahanan MU. Salah satu dampak instan dari masuknya Alejandro Garnacho adalah saat ia berhasil menggiring bola ke arah kotak penalti City dalam skema serangan balik. Namun sayangnya, umpan Garnacho tidak mampu diselesaikan oleh Marcus Rashford karena tendangannya membentur tiang gawang. Kesulitan yang dialami oleh timnya dalam membobol gawang Andre Onana membuat Pep Guardiola memutuskan untuk memasukkan Bernardo Silva di menit ke-80. Pemain asal Portugal yang masuk menggantikan James McAtee itu diharapkan mampu memberikan variasi serangan bagi The Citizen. Dampak instan dari masuknya Alejandro Garnacho akhirnya benar-benar membuahkan hasil di menit ke-82. Kembali melalui skema serangan balik cepat, Garnacho yang menerima umpan dari Bruno Fernandes berhasil melepaskan tendangan kaki kiri yang menjebol gawang Ederson Moraes. Setelah gol Alejandro Garnacho, Erik ten Hag melakukan pergantian pemain terakhirnya dengan menarik keluar Marcus Rashford dan memasukkan Jadon Sancho.
Saat pertandingan seperti akan berakhir dengan kemenangan bagi Manchester United, sundulan Bernardo Silva berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-89. Berawal dari dribble Savinho dari sisi kanan serangan Manchester City, pemain asal Brazil itu melepaskan umpan ke Oscar Bob yang diteruskan kepada Bernardo Silva dan menjadi gol untuk The Citizen. Gol Bernardo Silva itu memberikan isyarat bahwa pertandingan ini akan diselesaikan melalui babak adu penalti. Hal ini dikarenakan Community Shield tidak mengenal adanya babak tambahan waktu. Untuk memperkuat timnya di babak adu penalti, Pep Guardiola memasukkan Nathan Ake dan Kevin De Bruyne untuk menggantikan Josko Gvardiol dan Oscar Bob. Tidak ada tambahan gol hingga wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan di waktu normal, dan pertandingan ini harus berlanjut ke babak adu penalti. Fans Manchester United di seluruh dunia sempat bergemuruh saat Andre Onana berhasil menepis tendangan penalti dari eksekutor pertama City yakni Bernardo Silva. Namun demikian, harapan dan kesombongan setinggi langit Andre Onana harus pupus setelah Jadon Sancho gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Pemenang dalam pertandingan ini masih belum bisa ditentukan walau kedua tim sudah menendang penalti melalui 5 eksekutornya. Pertandingan ini akhirnya selesai setelah tendangan Jonny Evans yang ditunjuk sebagai eksekutor penalti ke-8 MU mengarah ke tribun penonton. Sebaliknya Manuel Akanji berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna. Kemenangan yang diraih oleh Manchester City atas Manchester United di Community Shield kali ini tidak hanya membuat City meraih trofi pertama mereka di musim ini, namun juga mengakhiri rekor buruk saat berjumpa United di Community Shield. Sebelum bertemu di Community Shield musim ini, The Citizen dan The Red Devils sudah pernah bertemu dalam 2 edisi Community Shield sebelumnya, yakni pada tahun 1956 dan pada tahun 2011. Pada Community Shield edisi 1956, Manchester United berhasil keluar sebagai juara setelah gol tunggal Dennis Violet berhasil menumbangkan perlawanan sang rival sekota. Sedangkan dalam pertemuan kedua tim pada Community Shield edisi 2011, Manchester United yang saat itu masih dilatih oleh Sir Alex Ferguson berhasil menumbangkan Manchester City asuhan Roberto Mancini. Kekalahan City dari rival sekotanya di Community Shield 2011 itu terbilang menyakitkan, karena mereka yang sempat unggul 2 gol lebih dulu melalui gol Julian Lescott dan Edin Dzeko di babak pertama, harus terkena comeback menyakitkan melalui 2 gol Luis Nani dan 1 gol Chris Smalling. Oleh karena itu, kemenangan tim asuhan Pep Guardiola di Community Shield tahun ini berhasil mengakhiri rekor kemenangan setan merah atas City di ajang Community Shield. Sebagaimana diketahui, Community Shield kerap menjadi kutukan bagi tim-tim yang memenangkannya. Jika sebuah tim berhasil memenangkan kompetisi yang berlangsung di awal musim ini, maka tim itu tidak akan memenangkan gelar juara Premier League di musim yang sama. Selain terjadi pada Arsenal di musim 2023-2024 dan Liverpool di musim 2022-2023, The Citizen sendiri sudah pernah merasakan bagaimana kutukan Community Shield ini. Tim asuhan Pep Guardiola yang berhasil meraih trofi Community Shield di awal musim 2019-2020 gagal mempertahankan gelar juara Premier League di musim yang sama. Tidak tanggung-tanggung, City di musim itu harus puas finish di peringkat kedua dengan selisih 18 poin dari Liverpool yang keluar sebagai juara. Namun demikian, kutukan itu tentu tidak sepenuhnya benar, karena Manchester City yang berhasil memenangkan Community Shield di awal musim 2018-2019 tetap berhasil menjadi juara Premier League di musim yang sama. Selamat kepada Manchester City atas keberhasilannya memenangkan Community Shield 2024. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah The Citizen akan kembali kena kutukan Community Shield? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.